Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Ibu, Pagi, Bu. Sehat-sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Ibu. Masuk semua Ibu. Alhamdulillah kalau masuk semua. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu dengan kayak agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang fluida dinamis. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang fluida statis. Apakah kalian sudah belajar semuanya? Belum Ibu. Halo? Ya, kalau sudah belajar, perhatikan sampai terakhir ya anak-anak. Kalau tidak memperhatikan, Ibu akan menunjuk satu persatu yang kelihatannya tidak memperhatikan pelajarannya Ibu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang fluida statis dengan poin yaitu hukum Archimedes. Next. Nah, ini kompetensi dasarnya ya anak-anak. Next. 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 Nah, di situ terdapat gambar ya anak-anak. Nah, gambar tersebut adanya dengan fluida statis dan hukum Archimedes. Apakah kalian tahu itu gambar apa anak-anak? Kapal, Bu. Ya, betul, kapal. Ya, betul sekali. Itu kapal yang berada di laut. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kapal tersebut mengapa bisa mengapung dan tidak tenggelam? Nah, ternyata kapal tersebut ada kaitannya dengan fluida statis dan hukum Archimedes. Nah, lebih lanjutnya, Ibu akan menjelaskan setelah ini. Next. Next. Nah, fluida. Nah, fluida ini adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk atau dapat dimampatkan jika diberi tekanan. Nah, gambarnya yang lebih jelas itu ada di sebelah ya, Nana. Nah, perbedaan antara zat cair dan gas terletak pada kompresibilitasnya atau ketermampatannya. Gas mudah dimampatkan, sedangkan zat cair tidak dapat dimampatkan. Berarti di sini fluida ada dua macam ya anak-anak, yaitu maksudnya fluida ini terdapat pada dua zat, zat cair dan zat gas. Next. Nah, ditinjau dari keadaan fisisnya, fluida terdiri atas fluida statis dan fluida dinamis. Next. Nah, fluida statis itu sendiri yaitu mempelajari tentang fluida atau zat alir yang diam atau tidak bergerak. Nah, fluida dinamis kemarin kan sudah dijelaskan, berarti kebalikannya dari fluida statis itu sendiri. Nah, kemudian next. Nah, contoh fenomena fluida statis itu ada dua, yaitu sederhana dan tidak sederhana. Contoh fluida yang diam secara sederhana adalah air bak yang tidak dikenai gaya oleh gaya apapun, seperti gaya angin, panas, dan lain-lain yang mengakibatkan air tersebut bergerak. Contohnya ada di sebelah ya, anak itu ada air yang ada di bak. Nah, air tersebut tidak bergerak karena tidak dikenai oleh gaya apapun. Jadi itu diam. Next. Kemudian ada contoh fluida statis yang tidak sederhana, yaitu air sungai yang memiliki kecepatan seragam pada setiap partikel di berbagai lapisan dari permukaan sampai dasar sungai yang ada di gambar tersebut. Itu maksudnya yang air sungai tersebut mengalir dari hulu ke hilir, jadi kecepatannya itu beragam, tidak stabil. Nah, ini contoh dari fluida statis yang tidak sederhana. Next. Nah, di sini ada sifat fluida.
sifat-sifat fluida di sini ada 3, yaitu bisa mengalami perubahan bentuk, bisa mengalir, memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Di sini semua kan anak-anak? Paham, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Next. Nah, di sini ada besaran fluida. Besaran-besaran pada fluida itu ada berbagai macam, yaitu massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, viskositas, tekanan, tekanan mutlak, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan hukum Archimedesnya saja. Untuk yang lain-lainnya kita bahas lanjut untuk minggu depannya. Next. Next. Mungkin kalian bertanya-tanya, hukum Archimedes ini ditemukan oleh siapa dan Archimedes itu siapa? Nah, hukum Archimedes di sini ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Nah, Bapak Archimedes ini menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung. Benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan berkurang sehingga benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Next. Nah, Bapak Archimedes ini membuat suatu bunyi hukum. Nah, bunyi hukumnya yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Next. Nah, dari hukum Archimedes tersebut ternyata ada 3 keadaan benda. Nah, 3 keadaan benda tersebut yaitu yang pertama ada benda tenggelam, melayang, dan terapung. Untuk lebih jelasnya ada gambar di slide selanjutnya. Next. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang pertama ada benda tenggelam. Nah, secara fisisnya yaitu massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda. Kemudian benda melayang. Benda melayang ini massa jenis zat cairnya sama dengan massa jenis benda. Kemudian yang terakhir benda terapung. Massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda. Mungkin kalau kalian kebingungan saat hafal bisa memilih salah satunya. Misal seperti ini. Kalau menghafal satunya misal massa jenis benda. Massa jenis benda pada saat benda tenggelam itu lebih besar. Kemudian yang benda melayang itu massa jenis bendanya sama dengan massa jenis zat cair. Kemudian benda terapung massa jenis bendanya itu lebih kecil. Apa bisa dipahami anak-anak cara menghafalnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Lah, kalau gitu. Next. Nah, rumusnya yaitu FA sama dengan rho F kecil G, V-nya besar, F kecil. Nah, FA di sini yaitu gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes dengan satuan Newton. Rho F-nya itu massa jenis fluida dengan satuan kilogram meter kubik. G-nya yaitu percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, VBF-nya ini volume benda tercelup dengan satuan meter kubik. Next. Nah, hukum Archimedes ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kapal selam. Kapal selam di sini mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambahkan massanya. Next. Yang selanjutnya yaitu balon udara. Nah, balon udara di sini kan diisi dengan gas. Gas itu massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis udara yang ada di atmosfer. Jadi, balon udara ini bisa melayang di udara. Next. Yang selanjutnya kapal laut. Nah, kapal laut ini alat transportasi yang sering kita jumpai ya anak-anak. Nah, alat transportasi ini kenapa tidak bisa tenggelam gitu kan? Ini kan gambar yang sudah Ibu beri di awal-awal pembelajaran tadi ya anak-anak. Nah, ternyata
di bagian tengah kapal laut ini memiliki rongga udara. Nah, rongga ini bertujuan untuk menampung udara sebanyak-banyaknya agar volume kapal bisa semakin besar. Next. Yang terakhir yaitu jembatan poton. Nah, jembatan poton ini terbuat dari susunan drum-drum yang kosong. Drum-drum disusun sedemikian sehingga menyerupai jembatan. Sebelum ditata, drum harus dikosongkan dan ditutup agar air tidak bisa masuk. Dengan demikian, massa jenis drum lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, akibatnya jembatan poton bisa terapung dan bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya kita bahas bersama-sama ya, anak-anak. Nah, contoh soalnya yaitu sebuah benda yang ditimbang di udara sebesar 12 Newton. Tetapi saat ditimbang di air, ternyata beratnya tinggal 8 Newton. Tentukan volume benda tersebut. Nah, diketahui di situ ada W sama dengan 12 Newton. W aksennya yaitu 8 Newton, dengan rho A-nya yaitu sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Nah, G-nya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan kan tadi volume bendanya. Next. Nah, ini jawabannya. Rho A sampai dengan 1 gram per sentimeter kubik. Nah, dijadikan ke kilogram per meter kubik. Jadinya 1000 ya, anak-anak. Nah, gaya angkatnya di sini dengan rumus FA sama dengan W min W aksen. Nah, jadi FA-nya ini sama dengan 12 Newton dikurangi 8 Newton. Sama dengan 4 Newton. Volume bendanya yaitu dengan rumus FA sama dengan rho A, G, V, nah VT. Nah, VT tersebut yaitu FA sama per rho A kalikan G. Nah, di situ 4 dikali 1000, 4 dibagi 1000 dikali 10. Nah, hasilnya 4 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Jadi hasilnya itu 4 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Next. Nah, contoh soal yang lainnya, kalian bisa dilihat di link YouTube yang Ibu berikan setelah ini, dan ada pada buku paket fisika halaman 100, terdapat dalam kolom contoh soal fluida statis. Nah, di situ kalian bisa baca dan dipelajari. Mungkin kalau kalian ada yang ditanyakan atau kebingungan, bisa WA bisa langsung. Next. Nah, ini link YouTube-nya. Ibu tidak bisa menampilkan. Nanti Ibu PPT-nya ini akan di-share ke WA grup ya, anak-anak. Nah, atau kalian bisa SS saja, screenshot dengan judul Fluida Statis atau Hukum Archimedes edisi revisi 2016. Karena waktunya terbatas, mungkin bisa di next. Nah, dari sini kalian ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Nah, kesimpulan yang pertama yaitu fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk atau dapat dimanfaatkan jika diberi tekanan seperti yang dibilang Isma tadi ya, anak-anak. Nah, yang kedua yaitu contoh fenomena fluida statis itu ada 2, statis sederhana dan tidak sederhana. Dan yang ketiga yaitu 3 keadaan benda agar dicelupkan ke dalam zat cair, benda itu tenggelam, benda melayang, dan benda terapung. Dan yang terakhir yaitu penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama ada kapal selam, kapal laut, jembatan poton, dan balon udara. Next. Nah, sekian dari penjelasan Ibu tadi. Kemudian ini ada tugas, kalian harus mengerjakan di LKS Fisika halaman 90. Pilihan gandanya saja, itu ada 25 soal. Nah, kemudian kalian tulis di buku cara penyelesaiannya dan jawabannya. Misal A, B, C, atau D, atau E. Nah, kemudian difoto dengan jelas, dikirim WA Ibu guru. Nah, paling lambat hari Senin depan jam 7 pagi. Kalau lewat jam 7 pagi, Ibu tidak bisa menerima jawaban kalian. Nah, next. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.
tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Minggu depan kita akan membahas tentang fluida statis dengan poin hukum Pascal. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.